Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Denny Mulyadi dari Dr. Ways. Recording in progress. Suaranya boleh dikasih respon di chat, maaf. Apakah suaranya sudah cukup jelas, Bapak Ibu semuanya? Oke, baik. Terima kasih Kak Debbie, terima kasih semuanya. Baik, kalau begitu pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bareng Coach Jafrial. Beliau adalah founder Sejuta Pengusaha, founder Miracle Ways, kemudian beliau juga adalah penulis buku 99 Detik Jadi Pengusaha dan Pasang Bidadari. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada di ruang Zoom, kalau memang sudah ada, boleh dinyalakan juga videonya, kameranya boleh dinyalakan, kemudian di namanya boleh nanti ditambahkan dia berasal dari mana, misalnya Kak Sari dari kota mana, misalnya kayak gitu. Nanti di akhir kita akan tanya jawab. Insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan guru kita, Coach Jafrial, dengan tema atau judulnya adalah 7 cara self-healing untuk sembuhkan luka batin. Nah, jadi siapkan juga catatannya. Nanti teman-teman juga perlu siapkan juga untuk resume catatan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu sudah ada Coach Jafrial di tengah kita. Kita akan sapa beliau. Sebelum kita munculkan ke layar utama, boleh respon di chatnya. Kita kasih tepuk tangan. Paling banyak tepuk tangan online. Ada stiker. Oke, terima kasih Kak Debbie dari Sidoarjo. Nah, itu udah bagus tuh, ada namanya, ada dari asal di kota mana. Baik, terima kasih. Oke, siap kalau gitu. Coach Jafrial boleh tes dulu. Saya akan panggil Coach Jafrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Denny. Sama-sama, Coach Jafrial. Siap, sudah siap kita langsung ke materi? Siap. Siap kalau gitu. Oke, baik. Mari kita simak sama-sama langsung dari Coach Jafrial. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bahagia sekali hari ini bisa ketemu sama teman-teman lagi. Ya, hari ini judul training kita menarik ya, self healing gitu ya. Nah, jadi kalau boleh tahu teman-teman di sini ada yang punya luka batin, cuman tulis ada atau enggaknya aja. Boleh klik ada yang punya luka batin, yang mungkin nanti kita bisa bahas semua gitu kan. Oke, nah kalau ada mudah-mudahan materi ini bisa mengobati, menghilangkan luka batin. Yang enggak, mungkin materi ini bisa membantu teman-teman untuk membantu orang lain yang punya luka batin ya. Nah, dari Bukit Tinggi, menarik banget ya. Saya paling suka ke Bukit Tinggi tuh ya. Oke, saya izin share screen ya. Kelihatan share screen-nya? Ada ya, oke. Nah, oke teman-teman, kita akan mulai. Ini judulnya 7 cara self healing untuk sembuhkan luka batin. Nah, pertanyaannya adalah, banyak yang nanya, Pak, gimana caranya saya tahu saya itu punya luka batin? Kadang luka batin beberapa orang adalah ngerasa punya luka batin gitu. Padahal sebenarnya dia baik-baik saja, tapi dia kayaknya ngerasa enak aja ya. Masa sih hidup saya baik-baik saja, masa sih saya nggak punya luka batin? Ya nggak juga gitu ya. Kalau misalnya memang nggak ada luka batin ya nggak ada gitu. Nah, bagaimana caranya tahu kita itu punya luka batin atau enggak ya? Nah, teman-teman bisa lihat mulai dari ini ciri-ciri kita tuh punya luka batin atau enggak. Pertama, kita itu sensitif ya. Sensitif tuh artinya kayak ketika ada duri di tangan kita, terus saya salaman sama
Pak Denny, itu saya sakit, saya salaman sama orang, sakit kok, saya salaman sama semua orang menyakiti saya. Ternyata bukan semua orang yang menyakiti saya, tapi ada duri di tangan saya, itu yang membuat saya sakit gitu ya. Nah, itu sensitif. Terus yang kedua, perasaan negatif gitu ya. Kayaknya tuh mikirnya tuh negatif, kayaknya mikirnya tuh susah, untuk bahagia itu butuh effort gitu ya. Terus sulit memaafkan, ya ada yang nggak disuka gitu ya. Terus punya dendam, sulit percaya sama orang lain, cuek atau nggak peduli. Nah, ini adalah ciri-ciri ya punya luka batin. Nah, kira-kira teman-teman yang di sini ya punya luka batin nggak? Siapa di sini yang punya luka batin dan pengen sembuh luka batinnya? Ya, siapa yang punya luka batin dan pengen sembuh luka batinnya? Ada? Kalau nggak ada berarti nggak butuh dong materi ini gitu ya. Nah, saya pengen saya oke. Nah, kenapa saya tanya ini? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena pertanyaan ini yang paling penting, ya. Kenapa? Yuk kita lihat ya. Slide selanjutnya. Nih, saya akan mulai dengan sebuah cerita menarik, gitu ya. Sebuah cerita menarik ini tentang Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi ini nama seorang sahabat Rasul yang menyarankan perang Khandaq, perang parit, jadi memagari kota Madinah dengan parit ketika perang sama Quraisy, gitu ya. Nah, Salman Al-Farisi ini ya itu dia dari Irak, ya, dari Irak, dari Persia, terus dia merantau ya, berkelana sampai lah ke Madinah, ketemu Rasul, akhirnya masuk Islam, terus jadi sahabat Rasul. Nah, kemudian dia ini suatu ketika ya dia pengen nikah. Nah, karena dia bukan asli Madinah, dia bingung tata cara Madinah tuh gimana ya kalau mau nikah. Akhirnya dia mencari sahabatnya, ada sahabatnya orang Madinah namanya Abu Darda. Nah, kemudian dia bilang sama Abu Darda, Abu Darda, saya pengen nikah. Ya, sama siapa? Nggak tahu sih. Cuman waktu itu saya pernah lihat ada ada Ahwat di situ, anaknya si Pak A. Boleh nggak kamu bantu saya? Bantu apa? Bantu untuk meminangkan dia untuk saya. Oh gitu. Oke, siap, kata Abu Darda. Kemudian mereka datang ke rumah Ahwat itu, terus ketemu sama ayahnya wanita itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Abu Darda. Saya sama teman saya Salman Al-Farisi. Pak Salman ini itu sahabatnya Rasul. Dia sudah ikut banyak perang sama Rasul, dekat banget sama Rasul. Pokoknya diedifikasi lah. Ya. Oh iya, kenapa memangnya? Jadi Salman ini pernah nggak sengaja ngelihat anak bapak dan dia suka, tertarik dan pengen nikah sama anak bapak. Boleh nggak? Oh gitu ya, kata si ayahnya. Kalau gitu saya tanya dulu ya sama anak saya. Kemudian dia masuk ke kamar, ngobrol sama anaknya. Nggak berapa lama dia dia keluar, ya. Pas dia keluar, si bapaknya bilang, ya, nak, mohon maaf, anak saya tuh nggak mau ya kalau nikah nolak pinangannya Salman Al-Farisi. Oh gitu Pak? Iya. Oh ya sudah Pak, kalau gitu kami mohon pamit. Bentar, jangan dulu, jangan pulang. Kenapa? Anak saya bilang, kalau yang ngelamar itu Salman Al-Farisi, anak saya nggak mau. Tapi kalau yang ngelamar itu kamu, Abu Darda, anak saya mau. Nah, bingunglah Abu Darda ini, ya kan? Nah, kemudian Abu Darda bingung gimana gitu kan? Terus tapi kata si si bapaknya, udah kamu kenalan dulu lah sama anak saya, dipanggil anaknya. Kemudian dilihat anaknya, terus wah suka ternyata si Abu Darda. Nah, di tengah galauannya, singkat cerita, akhirnya Abu Darda nikahin wanita itu. Nah, kemudian
setelah selesai itu Abu Darda bilang sama Salman, Salman, maaf ya Salman, kalau itu terjadi di Indonesia, misalnya seandainya keadaan itu terjadi di Indonesia, kira-kira apa yang dikatakan oleh orang-orang? Ya, orang-orang pasti akan bilang bahwa si Abu Darda ini musuh dalam selimut, gitu ya. Ini apa, nyalip di tikungan, apalagi duri dalam daging, apalagi pagar makan tanaman, apalagi coba, teman makan teman, nikung, gitu ya. Nah, jadi si Abu Dardanya minta maaf, ya kan? Kemudian menariknya, Salman bilangnya apa? Salmannya bilangnya apa? Enggak, kamu nggak perlu minta maaf, kamu nggak salah. Justru saya yang harus minta maaf, kata Salman. Terus Abu Darda heran, kok kamu yang minta maaf? Ya, kemudian kata Abu Darda, ya saya yang harus minta, kata Salman, ya saya yang harus minta maaf. Ya, berani-beraninya saya itu minta kamu ngelamar wanita yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai istri kamu, gitu kan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi ya kan, banyak sekali yang orang tuh kadang berpikir bahwa, oh kok kenapa ini nggak adil sama saya ya. Jadi suatu ketika ada teman saya bilang, Pak, saya pengen sukses, Pak. Saya harus sukses, Pak. Saya harus kaya. Kalau saya punya mobil, Pak, nanti saya akan tabrak, Pak, motornya paman saya. Kenapa? Iya, paman saya itu kurang ajar banget, Pak. Masa dia menghina keluarga kami, Pak? Dan kalau saya sukses, saya punya mobil, saya tabrak motornya. Saya bilang, justru salah. Kalau kamu sukses, kamu punya mobil, harusnya kamu beliin paman kamu motor. Kenapa? Kalau paman kamu nggak menghina kamu, ya mungkin kamu nggak kepikiran untuk sukses. Nah, jadi kebayang ya. Jadi itu gambarannya. Jadi ketika kita punya yang kita anggap kesulitan, yang kita anggap luka batin, mungkin itu adalah cara Allah untuk membuat kita kuat. Karena saya pernah minum kopi, begitu pesan kopi ada kata-kata, ada quotes-nya gitu ya di gelasnya. Quotes-nya adalah beban tidak pernah salah memilih pundak. Nah, jadi apapun yang kita alami, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah mencoba atau memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara self healing, ya. Ketika kita bicara self healing, ya definisi self healing apa? Self itu diri sendiri, healing itu mengobati diri sendiri, ya. Mengobati diri sendiri ini banyak caranya. Nah, bagaimana caranya kita mengobati diri sendiri tanpa bantuan orang lain? Simpelnya, cara ngobatin diri sendiri tanpa bantuan orang lain adalah, pertama adalah mengakui dulu bahwa kita ini punya penyakit. Kita ini punya sesuatu yang harus disembuhkan. Kebayang nggak kalau teman-teman ke dokter, terus teman-teman ditanya sakit apa? Nggak tahu, coba dokter cari sendiri, saya sakit apa. Nah, dokternya juga bingung ya. Nah, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus mengakui dulu bahwa kita ini punya masalah. Nah, yang kedua, kita harus akui itu detail. Jadi harus cari sumbernya. Contoh, kalau misalnya lantai kita licin, lantai kita basah, jangan cuma dipel. Kalau lantainya basah terus dipel, nanti dia basah lagi, dipel lagi, basah lagi, dipel lagi, nggak habis-habis. Ya nggak selesai masalahnya, gitu ya. Jadi gimana? Kadang-kadang begitu lantai kita basah, kita harus melihat ke atas. Mungkin atap kita yang bocor, gitu ya. Nah, kalau atap kita yang bocor, maka atapnya yang harus ditambal, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah akui dan cari muhasabah. Ya, muhasabah itu menghitung, gitu ya. Menghitung dosa kita tuh apa yang sudah kita lakukan, dan cari bagaimana caranya kita menambal kesalahan-kesalahan kita itu. Ya, nah jadi akui dulu bahwa kita salah. Teman-teman tahu ya, ketika Nabi Adam diturunkan dari sorga, ya, itu dia nggak marah sama Hawa, nggak marah juga sama iblis yang ngegoda, ya. Tapi doanya
Nabi Adam apa? Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang menzolimi. Ya kan? Jadi dia ngaku dulu dia salah. Jadi kalau kita pengen self healing, kalau kita pengen menyembuhkan, kita harus ngaku dulu. Makanya di awal saya nanya, siapa di sini yang punya luka batin dan pengen sembuh? Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah mengakui dulu bahwa kita memang ada masalah dan pengen sembuh gitu. Nah, kemudian cari detailnya. Kenapa sih? Ya, masalahnya tuh apa sih? Ya, kenapa kita punya luka batin itu? Ya, kemudian cari ya, apa sih pesan cintanya Allah dengan menempatkan kita pada kondisi itu, ya. Itu yang pertama, akui dan muhasabah, hitung gitu ya. Nah, kemudian Nah, akui dan muhasabah ya. Kemudian yang kedua ya, zikir, sholat, Al-Quran. Kenapa? Hanya dengan mengingat Tuhan, maka hati kita akan tenang. Jadi ketika kita pengen self healing, kita pengen cari ketenangan, ketenangan terbaik adalah dengan mengingat Allah. Ya, gimana caranya? Pertama dengan zikir. Ya, banyak sekali kalau teman-teman buka YouTube, teman-teman bisa lihat itu zikir atau murotal untuk self healing ya, murotal untuk ruqyah pribadi gitu kan, ruqyah mandiri, self ruqyah gitu ya. Nah, dan itu teman-teman tinggal dengerin sambil baca gitu ya. Ada Ustadz Muzamil yang baca ya kan, ada banyak ustadz-ustadz lain, tinggal dengerin aja ya. Nah, itu zikir. Insya Allah ketika kita dengerin zikir itu, hati kita akan tenang. Kalau saat ini teman-teman ngerasa gelisah dan sebagainya, ya saya saranin ya teman-teman searching aja di YouTube, searching yaitu tadi self apa namanya tadi ruqyah gitu ya. Nah, ruqyah mandiri ya, itu ada ayat-ayat yang disarankan. Nah, kita tinggal baca aja, insya Allah ya itu hati kita akan tenang. Nah, kemudian sholat ya. Sholat ini menarik ya teman-teman. Ya, sholat 2 rakaat itu boleh dilakukan kapan saja kecuali waktu-waktu yang dilarang gitu ya. Nah, ketika hati kita nggak nyaman, sholat zaman dulu itu ya, orang-orang soleh, sahabat ya, Rasul, sahabat dan orang-orang soleh itu mereka pakai sholat untuk istirahat ya. Kalau kita ya kan itu sholat di waktu istirahat gitu ya. Kalau mereka pakai sholat itu untuk istirahat. Nah, teman-teman sudah pernah dengar sahabat Rasul ditikam pisau ya, beliau bilang cabut pisauku saat aku sholat gitu ya. Nah, jadi sholat ini adalah cara kita mendekatkan diri sama Allah ya. Kemudian baca Al-Quran gitu ya, karena ayat-ayat itu yang akan menenangkan hati ya. Teman-teman bisa baca tuh ayat-ayatnya, atau teman-teman sekarang bisa lihat di YouTube ada sosial eksperimen, orang nggak ngerti Al-Quran disuruh dengerin ayat Al-Quran terus bilang, wow apa ini kok hati saya tenang gitu ya. Orang-orang yang bahkan belum pernah dengerin itu ya, bahkan gurunya Abu Hurairah, tuh namanya, nanti kalau ingat saya bilangin, dia seorang penyair. Dia datang ke Mekah, kemudian dia ketemu pamannya Rasul, Ad-Dausi namanya, Tufail Ad-Dausi. Nah, Tufail Ad-Dausi ini seorang penyair ya. Dia datang ke Rasulullah, kalau engkau nanti ke Ka'bah, kalau engkau ketemu Muhammad ya, tutup telingamu ya, karena syairnya Muhammad penuh sihir. Nah, kemudian dia ke Ka'bah, dia lihat ada Rasul sedang membaca Al-Quran, kemudian dia dengar, terus dia langsung ngerasa tenang, luar biasa, kemudian dia bilang ini nggak mungkin buatan manusia. Nah, jadi kalau teman-teman galau, ya mudah, pasang aja murotal terus baca, ya ikutin. Juz 30 boleh, yang penting baca Al-Quran ya, itu akan membuat kita healing ya. Nah, angkat semua masalah ke atas. Yang kedua. Terus yang ketiga, me time. Nah, me time ini
banyak caranya, ya salah satunya melakukan apa yang kita suka. Ya, yang sukanya berkebun, yang sukanya liburan-liburan, ya yang suka. Tapi me time terbaik adalah ya sholat. Me time terbaik adalah merenung ya kenapa Allah masih kasih kita hidup. Kenapa Allah masih kasih kita mata? Kenapa Allah masih kasih kita hidup di Indonesia yang tenang? Coba bayangin kalau kita hidupnya di Rusia yang sedang perang. Ya, coba bayangin kalau kita saat ini tinggal di satu daerah yang sedang kekeringan. Ya, nah kenapa? Coba me time renungkan. Apa sih maksud Allah membuat kita masih hidup sampai detik ini dengan semua masalah kita, ya kita masih hidup. Nah, nikmati me time itu, ya Rasul dulu me time-nya di mana? Rasul dulu me time-nya di Gua Hiro, ya kan? Rasul ke Gua Hiro, gitu ya. Terus Rasul bermunajat, Rasul berdiam diri, gitu ya. Rasul minta sama Allah untuk diberikan petunjuk. Nah, ini yang kita sebut me time, ya. Nah, me time ini bisa lakukan apapun yang teman-teman suka, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, nah ini emotional writing therapy. Nah, banyak yang bilang, Pak, kenapa kita bisa punya emosi? Emosi itu kalau bahasa Inggrisnya emotion, singkatan dari emotion, itu energi, motion itu bergerak. Jadi emotion itu adalah energi yang bergerak. Jadi ketika kita gak nyaman, ketika kita dendam, gitu ya, emosi itu dia berhenti, diam di satu tempat di tubuh kita. Ya, makanya kalau misalnya teman-teman gak suka sama orang, coba tutup mata, bayangin orang itu, bayangkan perasaan gak sukanya itu ada di mana. Macam-macam, ada yang bisa di dada, ada yang di tangan, ada yang di mulut, ada yang di kaki, ya, karena energinya berhenti di situ. Ada hukum kekekalan energi yang bilang energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya bisa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, jadi emosi itu harus dilampiaskan. Makanya ketika ada orang yang bilang cowok nggak boleh nangis, ya itu sesat. Kenapa? Kalau cowok nggak boleh nangis, nanti emosinya terpendam, dia bakal jadi temperamental. Dia akan jadi emosional. Jadi yang benar itu adalah cowok nggak boleh nangis di depan orang. Kalau mau nangis sendirian di atas sejadah. Tapi perlu dikeluarkan. Saya kelahiran tahun 83. Ya, angkatan saya itu nggak banyak yang galau. Nggak banyak yang sedikit-sedikit ngerasa butuh healing gitu ya. Kenapa? Karena mentalnya tuh kuat. Kenapa salah satu yang membuatnya mentalnya kuat? Ya zaman saya dulu itu kita biasanya punya yang namanya diary. Nah, diary itu kita tuangkan di situ. Ya, kita tuangkan di situ, kita tulis Dear Diary. Ya, hari ini saya kesel banget sama Pak A. Ya, dia kan guru apa? Dia kan sebenarnya guru olahraga. Tapi kenapa dia capek-capek ngurusin ini? Saya kesel banget bla 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 bla. Nah, jadi emosinya itu terkeluarkan. Nah, tapi kan sekarang bisa curhat. Hati-hati curhat. Kenapa? Karena kalau kita curhat itu cenderung jadinya gibah. Cenderung jadinya gibah. Nah, kemudian yang kita curhatin belum tentu punya kemampuan untuk merespon dengan baik. Yang ada kita malah jadi tambah kesel, tambah bete, tambah marah, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu, ya. Nah, jadi gimana dong emotional writing therapy? Simple, teman-teman. Ya, kalau teman-teman pertama teman-teman apa namanya? Pertama teman-teman deteksi dulu ya, apa perasaan yang timbul. Perasaannya tuh beda-beda. Ya, misalnya ada yang kesel, ada yang enak, ada yang bete, ada yang apa. Dan satu-satu di benahinya. Ibaratnya gini, orang sakit komplikasi. Biasanya dokter akan sembuhin satu-satu dulu. Ada prioritasnya dari yang paling mengancam jiwa dulu. Nah, sama ya, teman-teman kalau punya masalah, ya kan, itu tanya aja sama diri, apa sih masalah yang mengganggu saya? Oh, saya tuh kesel sama si A misalnya, sama mantan misalnya, sama tetangga, sama teman saya yang bawa kabur uang. Nah, coba pilih satu dulu yang mau diselesaikan. Nah, setelah itu ya lakukan terapi emotional writing ini, gitu ya. Gimana caranya? Ya, caranya teman-teman ambil buku boleh, kertas boleh, terus tulis apapun, karena otak kita, emosi kita, ya alam bawah sadar kita itu nggak tahu sopan dan nggak sopan. Contoh, ya kalau kita bilang
anjing sama orang Rusia, kira-kira mereka bakal tersinggung nggak? Mereka nggak akan tersinggung. Kenapa? Karena nggak ada konotasinya, nggak ada artinya bagi mereka. Nah, jadi itu yang harus dikeluarin. Contoh, saya misalnya ditipu sama sahabat saya, gitu ya. Nah, saya tulis misalnya nama sahabat saya itu anggaplah misalnya ya Denny, contoh aja Denny misalnya. Denny, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Pertama ya, itu kita buat kepada ya misalnya dalam hati saya tuh pengen banget maki-maki si Denny gitu ya. Jadi emosi itu kayak apa ya? Kayak bisul, kayak bisul lah. Ya, kalau nggak kan kalau dipencet itu kan jijik, bau gitu kan, berdarah dan sebagainya. Tapi kalau nggak dipencet ya dia masih ada di tubuh kita, itu dia bisa buat kita demam. Jadi nah sama ya, emosi negatif kita itu harus dikeluarin. Ya, bentuknya apa? Tulisan ya, terapinya itu tulisan, jangan ketikan. Jadi tulisan tangan. Nah, misal ini contoh, saya nggak suka sama si A. Saya bilang kepada bangsat A. Wah Pak, nggak sopan banget. Bahkan di tulisan doang, biar keluar emosinya itu. Ya, kepada bangsat A. Lu tahu nggak ya, gua tuh kurang apa sih dari pertama kali kenal lu di Bandung, gua bantuin lu susah ya, orang tua lu cerai, lu nggak punya itu, lu narkoba, gua yang iniin ya, lu nggak punya duit, lu kena ini bla 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 bla. Gua nggak nyangka aja lu malah kerjasama sama orang lain untuk nipu gua nggak nyangka lu itu ya. Lu tahu nggak, anjing aja dibaikin ya itu bisa jadi teman setia. Ini teman setia kok jadi anjing kayak lu ya. Gua nggak suka banget, mudah-mudahan lu tuh ya, gua tadinya tuh ngedoain lu mudah-mudahan lu ketabrak mati ya, masuk neraka sekaligus. Udah keluarin semuanya, apapun unuk-unuknya ya kan, brengsek banget lu tuh ya. Wah, kalau tadi gua mau cincang-cincang lu ya. Tulis aja semuanya, keluarin aja semua emosi itu. Nah, poin pentingnya adalah ya, saya pernah juga lakukan itu sampai 3-4 lembar bolak-balik gitu ya. Nah, terus yang paling penting ada akhirnya. Akhirnya terakhir tulis, sudah ya, saya sudah ungkapkan semua emosi saya, dan per hari ini tanggal 23 Juni 2023 saya sudah memaafkan, sudah nyaman ya, dan saya doain semoga Allah permudah hidup kamu, Allah permudah hidup saya, bla 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 bla, doain dia. Nah, itu yang paling penting. Tapi ininya semua emosinya tuh udah dikeluarin. Nah, yang lebih penting lagi setelah itu ya, teman-teman bisa, kalau saya biasanya saya sobek-sobek, saya masukin dalam piring atau apapun yang tidak mudah terbakar, ya kan, biasanya mangkok gitu ya. Terus saya bakar. Ya, saya bakar, terus saya niatkan dengan terbakarnya itu semua perasaan emosi saya itu hilang. Nah, itu gambarannya. Ya, teman-teman bisa boleh lakukan itu. Saya sudah sering merekomendasikannya, saya juga sering melakukannya, dan itu benar-benar buat relief ya. Terus tarik napas, buang, tarik napas, buang, tarik napas, buang gitu ya. Nah, itu rasakan semua perasaan tidak nyaman itu keluar, nyaman, dan Anda bisa sembuh. Nah, itu cara yang keempat ya. Terus nah, sebelum masuk cara kelima ya, teman-teman kebayang nggak kalau saya punya permen ya, saya mau kasih teman-teman permen, teman-teman mau nggak? Kalau teman-teman mau saya kasih permen ya, teman-teman maunya permen yang dari kantong saya ya, ini saya punya permen di kantong, saya mau kasih ke Anda teman-teman maunya permennya yang ada bungkusnya atau yang nggak ada bungkusnya? Coba ketik. Kalau saya mau kasih Anda permen, teman-teman pilih yang ada bungkusnya atau yang nggak ada bungkusnya? Yang ada bungkusnya, ya kan? Setelah saya kasih permen yang ada bungkusnya, teman-teman makannya pakai bungkusnya atau enggak? Lah, teman-teman pengen pengen permen yang ada bungkusnya. Begitu saya sudah kasih permen yang ada bungkusnya,
teman-teman makan bungkusnya nggak? Enggak, isinya aja lah. Kenapa teman-teman nggak mau ketika saya kasih isinya aja? Karena pengen permen yang steril. Nah, artinya apa ya? Jadi kita itu ya, Allah itu ngasih kebaikan ya, itu dibungkus, ada bungkusnya. Ya, nah bungkusnya ini ya yang ngebuat ya kita. Jadi ketika kita ada tantangan, yakinlah tantangan itu hanya akan membuat kita jauh lebih kuat. Kan kata-katanya apa? Sesuatu yang tidak membunuhmu hanya akan membuat kamu jadi lebih kuat. Ya, nah jadi kita harus sadari itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan kasih di luar kemampuan. Nah, jadi teman-teman bisa kebayang gitu ya. Nah, oke. Nah, yang kelima ya, tips kelima untuk self healing adalah bersyukur dengan cara perbandingan ekstrim. Maksudnya perbandingan ekstrim itu apa? Ya, selalu lihat ada orang yang punya punya kehidupan jauh lebih parah dari kita. Ya, di atas langit ada langit. Ya, coba bayangin. Kalau teman-teman sekarang apa sih masalah terbesar teman-teman? Sekarang saya tanya, ya, semua masalah terbesar teman-teman itu kalau Allah ando itu apa? Allah buat nggak jadi terjadi, ya, atau Allah buat selesai masalah itu, ya. Tapi, ya, teman-teman jadi kayak anak ini, nggak punya kaki, mau nggak? Terserah masalahnya apa. Mungkin masalah teman-teman sekarang ya ditinggal nikah, punya utang, nggak punya kerjaan, diselingkuhin misalnya, atau apapun itulah, ya. Apapun masalah teman-teman, ya, mau nggak ya diselesaikan sama Tuhan? Tapi begitu masalah itu selesai, teman-teman hidupnya jadi kayak anak ini. Ada yang mau nggak? Coba ketik. Ada yang mau nggak semua masalahnya kelar? Ya, yang tadi dibilang saya punya luka batin, Pak. Ya kan, wah saya tuh ditipu, Pak, Pak. Ya, wah Pak, saya itu sakit, Pak. Ya, wah mata saya itu kunang-kunang, Pak. Wah saya itu mudah capek. Apapun lah masalah teman-teman sekarang, ya mau nggak, ya kan, diganti dengan keadaan yang seperti ini. Nah, itu yang kita sebut perbandingan ekstrim. Ya, bagaimana sih caranya bersyukur? Lihat orang yang lebih ekstrim dari kita. Ya, jadi sering-sering tuh datang ke panti anak-anak cacat, ya kan? Nah, coba tuh sering datang ke pemukiman kumuh. Sekarang saya tanya, di daerah teman-teman masing-masing ada nggak TPA, tempat pembuangan akhir sampah? Ada? Coba sekali aja main ke tempat pembuangan air sampah dan makan di warteg yang ada di tempat pembuangan akhir sampah. Ya. Mual. Emang udah pernah nyoba? Belum tentu mual, Mbak Wiwi. Ya. Tapi cobain. Ngebayanginnya aja mual ya. Kebayang sih, ngebayanginnya aja mual. Nah, tapi kalau memang kita lakukan itu, ya, kita lewat saja nggak nyaman, tapi paksain diri kita. Ya, saya pernah diceritain ada seorang anak yang ngapal Qurannya tuh cepet banget. Ya, dia ngapal Qurannya tuh cepet banget. Ketika ditanya, kenapa? Gimana caranya? Saya ngapal Qurannya itu di kuburan. Kenapa di kuburan? Biar ketika saya capek, ketika saya lelah, saya ingat ya sebentar lagi saya akan meninggal. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi yang kelima untuk self healing itu bersyukurlah dengan cara cari perbandingan ekstrim. Ya, itu yang akan membuat kita ternyata ya masalah saya tuh sangat lebih kecil gitu ya. Nah, ini ada cerita ya. Ini ceritanya fiktif gitu ya. Ada seorang suami itu lagi jalan sama istrinya, kemudian istrinya bilang, ya minta uang dong 100.000. Oh ya nih, ya lagi nyetir kan, ya nih dikasih dompetnya, nih ambil aja di dompet. Nah kemudian istrinya ngambil duit situ, terus dia nggak sengaja lihat lagi, ternyata di dompetnya istrinya, di dompet suaminya itu ada foto dia,
ya foto istrinya. Terus istrinya bangga, bahagia. Wah, makasih ya, kamu ingat saya, kamu taruh foto saya di dompet kamu, ya kan? Ini biar kalau kamu capek, kamu lihat itu semangat lagi ya. Bukan, kata suaminya. Jadi kenapa alasan kamu naruh foto saya, foto istri di sana, di dompet kamu? Iya, kalau misalnya saya lagi ada masalah di kantor, saya lagi ada masalah di jalan, saya pusing banget gitu ya. Ya udah, saya buka dompet aja, terus saya lihat wajah kamu, ya lihat foto kamu. Akhirnya saya tahu bahwa ternyata masalah saya di kantor itu nggak ada apa-apanya dibanding masalah saya di rumah. Ini bercanda doang ya. Ini bercanda doang gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Bersyukur dengan cara perbandingan ekstrim ya. Nah, terus yang berikutnya ya, berikutnya. Nah, ini saya punya cerita yang menarik ya. Saya punya cerita yang menarik. Ini ada guru saya cerita, Ustadz dari Sulaiman, yang nyanyi orang kaya mati, orang miskin mati. Udah Pak, nggak usah nyanyi, oke lah. Ya kan? Ya, jadi orang kaya mati, orang miskin mati, ya raja-raja mati, rakyat biasa mati, gitu ya. Semua pergi meninggalkan dunia ini, ya kan? Harta yang dicari, ya nggak dibawa mati. Ya. Jadi Ustadz Dery ini, ya itu dia punya guru. Ya, jadi Ustadz Dery ini guru saya. Dia cerita, dia punya guru itu diundang dakwah ke Dubai. Ya, pas nyampe Dubai dijemputlah sama jamaahnya. Dijemput pakai salah satu mobil terbaik, ya. Mobil limited edition. Cuman ada beberapa di dunia. Pas lihat, ih keren banget. Masuklah si gurunya ini. Pas gurunya nanya, "Oh, ini mobil apa?" Dijelasin, "Ini mobil limited," gitu kan. Cuman ada beberapa di dunia. Wah, nah, dia naik itu, ya. Kemudian dia mulai ngerasa agak sedikit sombong, ya. Definisi sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah. Dia ngerasa di dalam mobil itu, wah dia mulia, ya kan? Ah, mobil lain itu mah mobil biasa, ya ini mobil limited. Dia ngerasa dia mulia, gitu kan? Nah, qadarulahnya karena guru ini adalah orang baik, ya orang alim, ya kan, orang yang bertakwa. Jadi Allah langsung kasih teguran, gitu ya, karena Allah sayang. Jadi begitu di lampu merah, itu di sebelahnya tepat di sebelahnya itu berhenti mobil yang persis sama, ya. Terus dia lihat, ih sama, jarang-jarang ada mobil limited itu bisa barengan di dua pada di lampu merah, ada dua di lampu merah yang sama, ya. Tapi kan yang kita percaya bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini, nggak jatuh satu daun pun tanpa izin Allah, benar ya. Nah kemudian dia buka jendela, ya dia kan udah ngerasa keren nih, dia buka jendela. Terus yang mobil sebelah buka jendela juga, ya. Kemudian sopirnya, ya orang Dubai tentunya nggak kenal, dia senyum. Orang Dubai itu senyum, ya nggak masalah. Tapi begitu selesai senyum, yang sopir mobil satunya nyender, dia lihat di jok sebelah sopirnya di mobil yang sebelah itu, ya itu ada anjing. Begitu dia lihat anjing duduk di situ, dia langsung istighfar. Astagfirullahalazim, ya. Posisi saya sama dengan posisi anjing itu, ya. Sama-sama naik mobil mewah, sama-sama disopirin, sama-sama duduk di jok samping gitu kan. Pertanyaannya adalah, yang dia bilang dalam hatinya adalah, apakah anjing naik mobil mewah dia jadi mulia? Enggak. Sekali anjing dia tetap anjing, ya. Nah di situ akhirnya dia sadari bahwa oh ternyata ya pujian itu nggak buat kita mulia, ya. Hinaan nggak buat cacian, nggak buat kita hina, ya. Bahasanya tuh dipuji nggak terbang, dihina nggak tumbang. Di situ dia istighfar, ya. Nah jadi apapun yang kita punya saat ini, ya itu bagi Allah, ya itu di mata Allah pembedanya cuma ketakwaan, ya. Nah jadi apapun yang kita punya, lakukan itu untuk membuat kita semakin takwa. Jadi kita harus kaya nggak? Harus kaya. Kita harus punya uang nggak? Harus punya. Kenapa? Biar kita nggak nyusahin orang, nggak nyusahin keluarga, nggak nyusahin anak, dan kita bisa bantu banyak orang. Ya. Nah itu menariknya. Dakwah pun, kalau teman-teman ya dakwah, ya saya alhamdulillah kalau misalnya diundang gitu ya, saya diundang untuk berbagi di Pondok IT di Jogja gitu ya. Ya berapa biayanya? Nggak usah.
bahkan tiket pesawatnya pun, tiket perjalanannya pun, hotelnya saya yang bayar sendiri. Karena ini adalah perjalanan dakwah saya yang butuh dakwah ini. Nah, kenapa saya bisa lakukan itu? Karena alhamdulillah Allah titipkan rezeki sama saya. Gimana caranya? Ya kan, saya bisa dakwah kalau Allah nggak, bukan Allah ya, kalau saya tidak punya kelebihan uang gitu ya. Nah, jadi harus clear gitu ya. Jadi apapun yang ada di kita ya, itu harusnya membuat kita tidak ngerasa lebih mulia dari yang lain, gitu ya. Nah, gimana apa yang kita lakukan biar kita tidak merasa mulia? Nah, ini yang menarik ya, Bang En ya, Ustadz Adi Pralamalarishidu, guru saya, beliau bilang bahwa ada amalan yang jarang dilakukan orang, tapi ini amalan bisa merubah hati dan mental kita. Apa? Namanya amalan hikmat. Amalan hikmat ini dalilnya apa? Teman-teman tahu ya, Rasul itu pernah tahu kisahnya Rasul dengan orang Quraisy buta, ya kan? Yang yang ngata-ngatain Rasul gitu ya. Apa yang Rasul lakukan? Rasul ngapain? Coba diketik. Ada Quraisy buta, ya kan? Ngata-ngatain Rasul, ya apa yang Rasul lakukan? Nyuapin, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ya Rasul itu kan punya banyak punya banyak sahabat ya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan ketika Rasul meninggal, ya Abu Bakar mencoba gantiin kerjaannya Rasul, dia nyuapin. Kemudian kata Quraisy buta itu bilang apa? Ya, ini mah kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasa gitu kan. Nah, kebayang nggak? Ya, Rasul itu kan punya banyak sahabat. Ya, Rasul kan bisa bilang, ya Abu Bakar, kamu hari ini yang nyuapin Quraisy buta itu. Abu Bakar, Umar, kamu hari Selasa. Ali, ya, Utsman, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, tapi kenapa Rasul nyuapin sendiri? Nah, itulah amalan hikmat. Ya. Nah, teman-teman, ini salah satu contohnya aja ya. Teman-teman bisa ketik ya, mungkin teman-teman juga pernah lihat ini Sadio Mane ya, bintang Liverpool dari ya satu negara di satu negara di Afrika. Ada yang tahu dari mana? Senegal, betul. Ya kan? Nah, dari Senegal ya, itu terakhir tadi saya cek itu gajinya dia 20 juta US, ya kan? Berapa ratus miliar itu, ya kan? Nah, tapi apa yang dia lakukan? Dia bersihin toilet masjid. Ya, mungkin rumahnya aja, apartemennya dia nggak pernah bersihin. Tapi dia bersihin toilet masjid. Ini untuk apa? Untuk menekan ego kita, ya kan? Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, cobalah iseng, bawa cangkul datang ke pemakaman. Ya, begitu ada yang meninggal, ya kan? Coba bantu yang gali kubur. Ya, coba bantu yang gali kubur. Biar apa? Biar empati kita itu terasa. Kita jadi lebih menghargai orang. Ya. Nah, coba lakukan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Ya, saya pernah ketika waktu itu saya pertama kali dapat konsep ini, itu waktu umroh. Ya, waktu umroh sama Bang En. Nah, kemudian waktu itu ya saya umroh satu bus itu 45 orang, 36-nya itu tim saya, orang yang tahu saya siapa, orang yang tahu saya seperti apa. Ya. Nah, ketika saya tahu amalan hikmat ini, akhirnya saya bilang saya akan bantu sopir itu untuk ngangkat, nurunin barang-barang dari bus selama saya umroh. Saya niatnya kayak gitu. Nah, jadi kalau pindah hotel atau mau turun dari bandara dan sebagainya. Nah, kan yang 36 ini kenal saya ya. Jadi kalau saya bantu, mereka ikutan bantu. Saya bilang, udah, masuk dulu ya, biar saya aja. Saya bilang gitu kan. Nah, tantangannya adalah ke 9 orang ini. Mereka kan nggak kenal saya siapa. Ya, jadi mereka saya lihat sih dari penampakannya, ya punten, maaf banget. Kayaknya dia ini baru pertama deh umroh, ya kan. Wah, mulai tuh ego saya bilang, oh gini-gini saya udah 9 kali loh umroh gitu kan. Ada lah manusiawinya kayak gitu gitu. Tapi kan pengen hikmat, latihan.
ya kan, tasnya itu aduh tas ya punten banget biasa aja gitu ya. Nah terus dengan santainya dia bukan lempar ya, dorong ke saya terus bilang, nih hati-hati ya jangan sampai ketumpuk-tumpuk gitu ya, kayak gitu, hati-hati ini pokoknya kayak gitu. Ya tapi saya bilang itu nikmat banget ya, cobain deh teman-teman ya kan, dari rumah bawa sikat ya, coba sekali sikatin WC masjid gitu kan. Nah hari Minggu pagi nih, nanti hari Minggu pagi habis duha gitu ya, tungguin tuh di masjid, lihat takmir masjid ya, itu eh, apa bersihin karpet masjid gitu kan. Nah yang kayak gitu ya, nah itu lakukan amal hikmat ini, insya Allah jadi cara untuk self healing yang luar biasa ya. Nah terus nah nih ya, terakhir ini ada cerita yang sangat saya suka. Ada seorang pengusaha ini mulainya dari minus ya, dia dari minus terus sampai akhirnya dia jadi pengusaha besar ya, jadi miliarder. Nah kemudian dia sudah mulai tua, udah mulai sakit-sakitan, dia udah mulai kayaknya umur saya nggak lama lagi nih. Dia kumpulin anaknya, terus dia nasihatin anaknya, dia bilang sama anaknya gini, anak-anakku ya, papa kan sudah bagi ya harta warisan, tinggal sedikit yang belum dibagi, nanti jangan rebutan ya. Nah papa cuman punya satu wasiat, cuman punya satu permintaan. Permintaannya apa? Di dalam lemari besinya papa ya, kalian kan tahu kodenya ya, kodenya tanggal lahir papa tapi dibalik gitu ya. Nah itu di dalam situ ada barang berharga papa ya. Barang berharga itu bukan berharga karena mahal, tapi karena nilainya. Apa tuh Pak? Di situ ada kaos kaki yang sudah bolong. Kaos kaki itu tinggal satu ya, jadi itu waktu papa merintis, papa cuma punya satu kaos kaki itu ya. Waktu papa awal-awal kerja ya, papa pakai cuma kaos kaki itu aja ya, kering pakai, kering pakai ya. Nah tapi suatu ketika sudah bolong tetap papa pakai, suatu ketika pasangannya hilang, nah jadi satu. Nah papa simpen itu untuk kenang-kenangan, biar papa tahu bahwa papa tuh dulu sesusah apa, dia bilang kayak gitu. Nah, permintaan papa simpel. Kalau nanti papa meninggal, ya, kalau nanti papa meninggal, itu papa minta dikuburin ya dengan pakai kaos kaki bolong yang tinggal sebelah itu. Itu wasiat bapaknya. Nah, singkat cerita, berapa waktu kemudian papanya meninggal. Begitu papanya meninggal, ya anaknya ngomong sama Ustadz, ya, kalau orang tua kita yang meninggal ini punya wasiat, apakah wasiat itu wajib untuk ditunaikan? Ya, secara umum wasiat itu wajib ditunaikan kalau tidak melanggar syariat. Apa wasiatnya ayah? Ayah ini minta dikuburkan pakai kaos kaki bolong. Menurut teman-teman, kira-kira ustadznya bolehin nggak? Ya, si ayahnya dikuburkan dengan kaos kaki bolong yang tinggal sebelah. Coba. Coba ketik, menurut teman-teman dibolehin atau enggak? Ya, Mas Abdul Majid bilang enggak boleh. Enggak boleh, enggak. Ada yang bilang boleh? Menurut teman-teman ada yang boleh? Enggak ya? Ya emang enggak boleh. Kenapa? Karena kita cuma boleh pakai 2 lembar kain kafan. Ya kan? Nah, setelah selesai, stop rebatan, intinya enggak itu udah. Besok paginya, ya semua keluarga kumpul, datanglah notaris keluarga. Notaris keluarga tuh ngasih ngasih surat wasiat ya. Begitu surat wasiat dibuka ya, dibaca ya, ayahnya bilang apa di surat wasiat itu? Anak-anakku tersayang ya, saat kalian baca surat ini artinya ayah sudah nggak ada ya, dan ayah tahu pasti bahwa kalian mengecewakan ayah, kalian tidak bisa memenuhi permintaan terakhir ayah, pengen dimakamkan dengan kaos kaki bolong yang tinggal sebelah. Apa yang ingin ayah katakan? Ayah cuma pengen katakan bahwa kita ini di dunia, ya, itu ketika kita meninggalkan dunia, kita nggak akan bawa apa-apa. Kita nggak akan bawa apa-apa, ya. Jangankan harta, ya, bahkan kaos kaki yang tinggal sebelah pun, ya, itu nggak bisa kita bawa. Maka carilah dunia dengan cara hal sebanyak-banyaknya,
dan bawalah mereka ke akhirat dengan cara menafkahkannya, dengan cara membantu orang lain, dengan cara infak, dengan cara wakaf. Nah, jadi jangan salah ngambil keputusan ya, jangan salah ngambil kesimpulan. Jadi misalnya nih ada ayat, tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Maksudnya itu adalah kalau ragu cari ya hal-hal yang membuat kita yakin terhadap apa yang ingin kita lakukan. Jangan malah nggak ngapa-ngapain dengan alasan gue kayaknya ragu deh. Ya udah deh, ya nggak usah deh. Nggak gitu. Ya contoh, saya nginep di hotel. Kemudian saya pengen ini, saya pengen sarapan. Terus saya ragu, ini sarapan di lantai lobi atau lantai 1 ya? Karena saya ragu, ya udah deh, saya nggak makan. Kenapa nggak makan? Kan tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Bukan seperti itu pemahamannya. Tapi begitu saya ragu, apa yang harus saya lakukan? Saya telepon resepsionis. Resepsionis sarapannya di lantai lobi atau lantai 1. Oh lantai 1 Pak, restoran kita di sana dekat kolam renang. Oh siap, ya ngerti ya? Nah jadi jangan, oh berarti kita meninggal itu nggak bawa apa-apa. Ya ngapain saya kaya, ya kan? Ngapain kaya? Karena biar kita bisa bantu banyak orang. Ngapain kaya? Biar kita bisa naik haji pakai furoda, pakai plus, nggak usah nunggu lama. Kenapa kita harus kaya? Biar kita bisa bantu banyak orang. Kenapa kita harus kaya? Biar kalau kita dakwah, kita nggak harap dijemput. Ya, kita bisa datang pakai mobil mewah kita, gitu kan? Nah, kira-kira gambarnya gitu. Dan yang terakhir untuk saving adalah berbagi, sedekah. Ya, teman-teman kalau orang-orang yang non Muslim ya, ada sebuah buku yang fenomenal, judulnya A Monk Who Sell His Ferrari. Ya, nah itu namanya Robin Sharma. Robin Sharma itu nulis buku A Monk. Monk itu itunya orang Buddha itu apa? Monk apa ya? Coba ketik arti monk itu apa? Pemuka agama Buddha itu apa namanya? Ya, biksu ya, biksu yang jual Ferrarinya, ya, biksu yang jual Ferrarinya. Ya, jadi dia tuh punya Ferrari, terus dia nggak bahagia, ya. Ternyata kebahagiaan terbesar kita adalah ketika kita membahagiakan orang lain, ya. Jadi misteri ya. Keajaiban dan kebahagiaan hidup kita itu terletak di kebahagiaannya orang lain. Nah, jadi ketika kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, itu luar biasa. Nah, itu yang non-muslim, ya, yang biksu. Nah, ini ada yang muslim, namanya Ali Banat. Dia muslim, tinggal di Australia, dan dia kaya banget. Dia punya Ferrari 9 miliar, apartemen, dan sebagainya. Dan akhirnya dia sedekahkan ya untuk bahagia. Nah, siapa yang pernah ada yang nanya media sosial saya gitu ya. Instagram saya @jafrial ya. Boleh diketik ya nanti Denny ya. Nah, sama Miracle Wish ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di Instagram Miracle Wish. Nah, teman-teman bisa lihat ya kisah Ali Banat ini gitu ya. Saya akan puterin videonya. Teman-teman, ini cuma beberapa menit ya, teman-teman lihat pakai hati ya, jangan lihat pakai logika, lihat pakai hati ya kan, dan lihat bahwa kita itu harus kaya. Jangan, oh berarti ya kalau nanti kita juga bakal, bayangin ya, kalau sekarang kita kan banyak yang bilang gini, nggak penting kaya lah, yang penting beriman. Ya emang orang kaya nggak bisa beriman. Nggak penting kaya lah, yang penting bersabar lah. Emangnya orang kaya nggak bisa bersabar, ya kan? Nah, kalau memang kita bisa kaya, ya kejar kaya dulu, biar kita bisa melakukan banyak hal. Nah, lihat ya kisah Ali Banat ini. Ya, saya pengen teman-teman. Meet Ali Banat, a friend of mine, a young Muslim born and raised in Sydney, Australia, who has lived quite a successful life. However, it was only recently that his life took a dramatic turn. This is Ali's story. Where are you at now with your life? What's happened to you? At this point in my life, والله يعني I've been gifted يعني alhamdulillah by Allah with يعني cancer throughout my body, and يعني I've changed my whole life to sort of helping people.
Why do you call it a gift, Ali? And alhamdulillah, it's a gift because and it's a gift because yani Allah's given me a chance to change. What has having cancer, what has it opened your eyes to? SubhanAllah, everything in life, yani, even the yani, smallest kick, like yani, breathing fresh air. Do you feel like you used to take that for granted before? How long have you had cancer for? 4 months now. Ali was diagnosed with stage 4 cancer and given only 7 months to live. Upon finding the news, he immediately sold his successful business and was forced to reconsider the lavish lifestyle he was accustomed to. Everything was to change. Ali, what was your reaction when you came to know you had cancer? I got rid of my cars, I got rid of my watches, even my clothes. I took them with me overseas and I gave them to a lot of people up there. Alhamdulillah. So I wanted to try to leave this world without anything. So you were on a mission to get rid of your dunya. It wasn't until Ali invited us into his room that we truly understood the luxurious lifestyle that he was living and the extent of the sacrifice that he was making. What's all this, Ali? Talk to me, explain this. It's a bracelet, yani, costs about $60,000. $60,000. Yeah. What do you have in these boxes, Ali? They're all my shoes, alhamdulillah. Louis Vuitton? All Louis Vuitton. How much is something like this worth, Ali? They're probably about 1,300. How much you pay for that, Ali? About 700 Pounds. for a pair of thongs, yeah. So what's happened to the sunglasses here, Ali? I just like collecting different sunglasses. Yeah. I've got rid of a lot of them. I gave them to a couple of brothers in Africa, alhamdulillah. So you're telling me there's a kid in Africa that's walking around with Louis Vuittons and... Can I try one of these hats on? I've only mentioned them in my talks like 100 times. You can try the red one on. It's limited edition one. Barakallah. What do you reckon, else? Sheikh Gucci. Ali's interest in the dunya has left him abruptly and no longer holds a place in his heart. So Ali, what do you feel now, like when you look at this? And driving something like this doesn't really cross my mind anymore. It's not something I would want to do no more. After someone tells you, or you find out that you're sick, or you haven't got much time in this life, wallah, this is the last thing you would want to chase. And this is how we should be living our life every day. Car like this, people would love to be in it, people would love to own, people would love to drive it. Wallah, they're going for the wrong goals. And you realize that when you get sick, when someone tells you you haven't got long to live, you realize all this stuff, it does not benefit us in any way. So what's the value of this in your heart now? This is worth one pair of thongs for a little African child with no thongs. Wallahi, it's worth more than me to see him smile with a pair of thongs than own one of these. Wallah al-Azim. Ali has since dedicated the remainder of his life and wealth to helping those who are far less fortunate than him. After an emotional journey to Africa, Ali has established a charity titled Muslims Around the World Project. The organization wasted no time in the construction of a masjid and a school in Africa to serve as an ongoing charity for him when he finally has to depart this world. Well, it all started from when I went to the cemetery when a brother that has cancer passed away. And I was at the cemetery and I was just thinking to myself, after you go, there's nothing. There's no one there for you. No mother, no father, no brother, no sister, except for your deeds. Even your money is not going to be there for you. So the only thing that's going to be there for you is a sadaqah.
And that's the only thing that's going to help you gradually through your time in the grave till you get to the ultimate destination. As the reality of death further sinks in, Ali spends most of his personal time in preparing himself for his final meeting with his Creator, Allah. The Prophet of Allah says, sallallahu alaihi wasallam, more or less, he says, he who loves to meet Allah, Allah loves to meet him. And he who hates to meet Allah, Allah hates to meet him. Are you loving to meet Allah? Because of this cancer, I've been advised by one of the brothers to take a special drug to help me with pain and stuff. And subhanAllah, it's very strong. I took a bit too much and I came into a whole different world within not knowing where I was, and it was very hard for me. And subhanAllah, I actually seen things I've never seen before. And my family were there all standing around me, and I was pointing up and I was saying, Ya Allah, take me. And it was that beautiful what I was seeing, I just wanted to go. And the next day, subhanAllah, I woke up and I was upset that Allah didn't take me. Well, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to purify you and to give you shifa, to keep you around us for a long time. Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Oke. Nah, teman-teman bisa itu ya. Saat ini Ali Banat itu udah meninggal. Ada beberapa video tentang apa yang dia nasihatkan untuk kita. Ya, jadi teman-teman, saya akan tutup dengan slide ini. Perhatikan banget pikiran kita, karena pikiran kita akan jadi kata-kata kita akan jadi tindakan kita akan jadi kebiasaan, ya kebiasaan akan jadi karakter akan jadi nasib. Kayaknya nggak perlu kena kanker dulu kan, untuk bisa berbuat baik. Banyak yang bilang kayak gini, saya tuh kadang nggak terlalu mikirin dunia lah, saya nggak terlalu lah pengen punya uang yang banyak. Kenapa? Saya tuh nanti takut sombong. Nah, kalau kita nggak punya uang, nggak punya mobil, terus nggak sombong, ya apa susahnya? Kalau mau belajar untuk lulus dari ujian kesombongan, ya punya dulu barangnya, baru nggak sombong. Teman-teman naik Mercy terus nggak sombong, nah itu nggak ngerendahin orang lain, baru itu lulus. Kalau nggak punya Mercy, nggak naik Alphard terus nggak sombong, kayaknya nggak terlalu susah deh, ya. Jadi intinya ya teman-teman harus benar mindsetnya ya, dan kita bisa bantu banyak orang. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanya, nanti kita bisa tanya jawab 5-10 menit saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Mas Jafril untuk slide-nya, untuk materinya. Sekarang kita akan masuk langsung ke tanya jawab. Boleh untuk kakak-kakak, bapak ibu semuanya, nanti boleh open mic atau boleh via chat juga. Mungkin pengen ngetes dulu nih, tadi 7 halnya itu apa saja, mencatat juga tidakkah, 7 cara self healing sampai tadi yang ke-7. Ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya atau boleh menyampaikan secara langsung. Kalau misalnya mau open mic, boleh raise hand ya, silahkan. Ada Kak Wiwi, oke. Boleh open mic ya, Coach Jafril ya. Ini saya ada, saya izin. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Jangan panggil saya Ustadz ya. Saya panggil Coach aja. Nih, baru keempat. Panggil Bapak aja ya. Iya. Ya. Pak, Panggil saya Coach boleh deh, ya boleh. pas namanya konsep rezeki nih Pak. Tanya rezeki itu sudah dijamin, rezeki itu sudah ditentukan. Terus bagi kami ini yang belum maksimal lah gitu, gimana ya? Kayak mau usaha gitu kayak, ya rezeki udah ditentukan. Usaha juga segini-segini aja gitu. Jadi konsepnya itu yang benernya gimana sih? Pemikiran saya gitu ya Pak ya. Ya, oke. Aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Oke, Mbak Wiwi. Ingatin ya, dan nanti kita bahas konsep rezeki gitu ya. Jadi singkatnya gini Mbak Wiwi, ya rezeki itu ada macam-macamnya. Kalau Mbak Wiwi baca buku, ada buku karangan sahabat saya, guru saya namanya Mas Andre Raditya. Judul bukunya Rezeki Level 9. Jadi di Al-Quran itu rezeki itu ada macam-macamnya. Ya, secara garis besar ada rezeki yang sudah ditentukan. Ya, ada rezeki yang sudah ditentukan itu siapapun akan dapat. Ada rezeki yang didapat karena dicari. Ya, ada rezeki yang diantar. Ada rezeki karena silaturahim. Ada rezeki karena istighfar. Ada macam-macam. Rezeki itu ada 9 jenisnya di Al-Quran. Ya, jadi kalau dibilang rezeki itu sudah ditentukan, iya benar. Tapi rezeki yang mana dulu? Ya kan? Nah, ada rezeki yang kita capai dengan usaha kita. Ya, ada rezeki yang digantung, ada rezeki. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gini, ya ke saya bahwa air itu putih, dia nggak salah. Ya, kita nggak bisa apaan air itu ada yang coklat, nggak juga gitu. Ya, yang bilang air itu putih benar, yang bilang air coklat juga benar. Nah sama, ya ketika kita bilang bahwa rezeki itu udah ditentukan, ya benar. Ya, nah rezeki itu di tangan Allah, benar. Tapi kalau nggak kita ambil, dia bakal tetap di tangan Allah, nggak dikasih ke tangan kita. Ya, nah ada rezeki-rezeki yang diantar, kayak misalnya ada seorang sufi, dia bilang, sebenarnya saya butuh nyari rezeki nggak sih ya? Saya mau lihat nih, dia lihat di sungai ada seekor burung patah sayapnya. Dia lihat, wah itu burung kan patah sayapnya nggak bisa terbang. Kira-kira dia dapat rezeki nggak ya? Kalau dia dapat rezeki, saya berhenti nyari uang. Ya udah, saya diem aja, saya doa aja. Kemudian akhirnya ada burung lain yang mendatangin burung yang patah sayapnya itu, ngasih dia makan. Wow, fix nih, rezeki udah dijamin. Ngapain saya berusaha, ya kan? Dah besoknya dia doa ngaji gitu kan. Nah, kemudian doa ngaji, kemudian dia ini ditegur sama gurunya. Kamu nggak kerja? Ngapain kerja, guru? Ya, saya tuh dapat hikmah yang luar biasa, guru, katanya kan. Saya tuh lihat ada burung patah sayapnya itu bisa tetap hidup. Ada kok yang ngasih makanan. Terus kata gurunya, ya kamu benar, kata gurunya. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu milih jadi burung yang patah sayapnya? Kenapa kamu nggak milih jadi burung yang sayapnya sehat dan setiap hari ngasih makan ke burung yang patah sayapnya? Ya kan? Nah, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus kerja keras? Kenapa kita? Kalau memang rezeki kita udah salah satu bentuk rezeki itu adalah pahala, ya. Salah satu rezeki itu adalah ilmu. Coba kalau misalnya Mbak Wiwi ya nggak nyalain Zoom-nya, kira-kira dapat rezeki ilmu malam ini nggak? Kan nggak, ya kan? Mbak Wiwi dapat linknya dari mana? Suaranya nggak di itu. Mbak Wiwi dapat link malam ini dari mana? Dari ada seseorang yang nggak saya kenal di grup kayak video editor gitu, dia nge-share gitu. Nah, kebayang? Saya terlambat, saya terlambat juga gitu. Mbak Wiwi tahu kan bahwa Mbak Wiwi sendiri bisa nge-share, ya kan? Bayangkan ya, salah satu cara terbaik untuk ibadah adalah dengan menunjukkan caranya orang melakukan itu, maka kita akan dapat pahala yang sama. Ya, Mbak Wiwi nggak kenal loh sama yang nge-share. Kalau kemudian Mbak Wiwi mendapatkan kebaikan, terus Mbak Wiwi melaksanakan itu, ya kira-kira yang nge-share dapat pahala nggak? Dapat.
Ya, nanti kalau ilmu-ilmu ini Mbak Wiwi turunkan ke anak, ke kemenakan, keponakan, bahkan ke cucu, itu dia tetap dapat nggak yang share linknya? Dapat juga, ya. Padahal dia cuma ngasih share aja, gitu kan? Nah, nextnya di acara-acara berikutnya nih hari Minggu, ya, itu ada acara kita namanya Scale Up Rezeki, ya, yang ngisi Bang En, Ustadz Adi Pratama Larisindo, ya, guru saya juga, gitu ya. Nah, tinggal share aja ke banyak orang, ya kan? Dan menariknya Mbak Wiwi, ketika Mbak Wiwi share, satu orang yang daftar, itu Mbak Wiwi bisa dapat Rp1.000, ya kan? Nah, jadi dapat ininya double, ya, udah dapat duitnya, ya, terus juga dapat kebaikannya, gitu, ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya rezeki ada apa, berapa, nanti kita sekali-sekali bahas 9 level rezeki itu, ya. Oke, makasih Mbak Wiwi, ya. Oke, 1 atau 2 lagi, Den, boleh? Baik, sudah ada di chat juga, udah ada 2 pertanyaan. Ya. Dan aja yang pilihin. Boleh, siap. Yang pertama dari Kak Rini. Assalamualaikum. Katanya rezeki itu ada di ridho orang tua. Tapi bagaimana cara agar bisa berdamai dengan luka batin akibat hubungan dengan orang tua yang kurang baik? Karena orang tua selalu berkata negatif, jadi saya selalu takut melangkah. Seperti jodoh ortu menilai hanya PNS baru ada masa depan. Selain PNS nggak ada masa depan, katanya kayak gitu. Bagaimana berdamai dengan luka batin akibat orang tua yang selalu nggak ridho, katanya kayak gitu. Oke, jadi gini ya, saya harus kasih tahu dulu ya, Mbak Rini ya. Mbak Rini boleh aktif di chat ya, Mbak Rini, biar kita bisa diskusi ya Mbak Rini. Nah, Mbak Rini, kalau saya tanya sama Mbak Rini ya, Mbak Rini tahu nggak prestasi terbaiknya setan itu apa? Kan setan tuh ngegoda kita untuk ngebunuh, korupsi, berzina gitu. Nah, prestasi terbaiknya setan itu kalau dia berhasil membuat manusia ngapain? Pernah tahu nggak? Ini Mbak Rini ya yang. Nah, ya baru saya mau bilang ini pertanyaannya buat Mbak Rini gitu kan. Nah, benar ya, bikin suami istri bercerai ya. Nah, bagi yang belum tahu ya, ini hadisnya Sahih ya, saya jelasin singkat ya. Hadisnya Sahih, kira-kira hadisnya bilang gini, setiap hari Jumat iblis duduk di atas singgasananya di atas air. Kemudian iblis nerima laporan dari setan-setan. Nah, setan-setan tuh laporin macam-macam. Saya berhasil buat manusia berzina. Oh, hebat. Saya berhasil buat manusia bunuh. Hebat. Saya berhasil buat manusia korupsi. Hebat. Mencuri, sumpah palsu. Hebat. Sampai ada setan yang bilang, saya berhasil buat suami istri bercerai. Ya, terus kata iblis apa? Sini, duduk di atas singgasanaku. Jadi bagi iblis ya, prestasi terbaik itu adalah berhasil membuat orang suami istri bercerai. Nah, pertanyaannya adalah itu kan yang utamanya ya, terjemahannya. Kalau tafsirnya ya, salah satunya adalah selain bercerai adalah menghancurkan hubungan silaturahim. Nah, ini dengan siapa? Dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik ipar, dengan tetangga, bahkan dengan orang yang kita nggak kenal. Ya, jadi itu salah satu prestasinya terbaik. Nah, jadi yang harus kita sadari bahwa ketika kita berhadapan sama orang, ya kan, ketika kita berhadapan ada masalah dengan orang, selalu ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Setan. Ya, setannya seneng. Kalau Mbak Rini berantem, ya setannya seneng. Nah, kemudian ya, gimana caranya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi saya lihat simple gitu ya. Kadang tuh kita ini kan dibilang kayak gini ya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Mau fokus ke tulangnya atau mau fokus ke dagingnya? Nih, ada cerita nih untuk Mbak Rini ya. Suatu ketika ada seorang wanita, anak remaja, ulang tahun ke-17, sweet 17. Dia sudah bayangin, wah besok saya akan disurprisein, dikasih kado, bla bla bla. Bangun pagi, ya kan?
Nggak ada yang surprisein. Dia bilang, kok nggak ada yang ingat sih saya ulang tahun? Ah, ya sudah, katanya. Dia mungkin nanti balik sekolah. Dia pergi sekolah, ya pas pulang sekolah, ya dia berharap ada hadiah. Pas dia pulang sekolah, ternyata rumahnya sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya, dia lihat di bawah keset kaki ada kunci pintu. Dia tulis kunci pintu, dia lihat, kok nggak ada yang peduli sih? Ini hari paling istimewa dalam hidup saya. Ulang tahun ke-17, nggak ada yang peduli. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia belum makan, dia lapar. Saya mau minggat. Tahu ya minggat ya? Cabut. Pergi dari rumah. Dia tulis tuh ya surat ya. Mama, papa, adik, kakak semua, saya pergi. Ya, kalian nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang cinta sama saya. Ini hari ulang tahun saya ke-17, nggak ada yang peduli. Pokoknya saya pergi, jangan dicari. Ingat, jangan dicari. Nah, ditaruh, ya dia pergi. Ya kan? Terus jalan-jalan-jalan, dia lupa bawa duit. Lapar, belum makan siang. Akhirnya dia duduk di alun-alun. Lapar, nangis dia. Nangis. Tiba-tiba ada seorang tukang bakso. Tukang baksonya datang dia, bilang, Neng, kenapa Neng nangis? Iya Pak, Bapak tahu nggak? Hari ini, hari ulang tahun saya ke-17. Tapi ayah saya, ibu saya, kakak saya, adik saya, nggak ada yang peduli, Pak. Nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun. Boro-boro ngasih kado. Oh, Teteh ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Nah, biar Teteh nggak sedih, ya saya kasih Teteh semangkok bakso. Dia lagi lapar-laparnya kan, dikasih bakso. Wah, makasih Pak. Dibuatin, dia makan dengan lahap, kenyang. Terus dia bilang, Pak, makasih banyak ya Pak. Bapak hatinya mulia banget. Saya nggak nyangka. Kita nggak pernah kenal sebelumnya, Pak. Tapi hati Bapak benar-benar tulus. Bapak kasih saya semangkok bakso. Terus bapaknya dengan santai bilang, udah Neng, jangan lebay. Ya, Neng mah lebay. Saya mah cuma ngasih semangkok bakso. Kalaupun dibayar, cuma 5.000. Ya, Neng tahu nggak? Orang tua Neng itu udah ngandung 9 bulan. Ngelahirin. Neng sakit. Ya, dia yang bayarin biaya berobatnya. Dia nggak tidur, kadang dia doa, ya Allah kalau boleh, ya kan, biar aku aja yang sakit. Ya dia mungkin lagi nggak sempet aja, ya lupa aja, wajar kan manusia. Di situ anak remaja tadi jadi sadar, oh ternyata, ya kan, masa sih saya cuman marah gara-gara nggak di itu. Ya udah deh, akhirnya dia, makasih ya Pak, Bapak ngasih saya pelajaran yang luar biasa dalam hidup saya di ulang tahun saya ke-17. Dia balik ke rumah. Pas dia balik ke rumah, dia buka pintu, ya mama papanya udah buat pesta kejutan di sana. Nah, kadang kita ini ya seringkali ngelihatnya cuman di hal kecilnya saja, Mbak Rini. Ya, nah kalau tadi saya bilang ya seakan-akan ya, ini saya cuman lihat dari pertanyaan Mbak, ya tantangan Mbak sama orang tua Mbak itu cuman karena ini apa namanya? Karena jodoh lah, ya kan? Artinya ya yang saya lihat dari tadi ya, mohon maaf kalau salah, tapi kan yang ditulis adalah orang tua saya berpikir bahwa yang punya masa depan cuman masa depan cuman PNS, gitu kan? Nah, pertanyaannya, kenapa nggak coba aja dulu? Ya, coba buka hati sama yang PNS, terus jalanin. Kenapa? Karena rezeki ya tidak jatuh satu daun pun tanpa izin Allah. Ya, hadisnya bilang gini, berkumpul semua manusia, semuanya menginginkan kebaikan kepada seorang manusia, tapi Allah bilang, enggak, Allah enggak ridho, maka itu enggak akan terjadi. Begitupun sebaliknya, berkumpul semua manusia menginginkan keburukan kepada seseorang, dan Allah enggak ridho, enggak jadi juga. Ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah, misalnya ya, Mbak dijodohin sama PNS, ya coba aja dulu buka hati. Ya, coba aja dulu lihat. Ya, doa sama Allah. Ya, nanti Allah yang punya rencana, Allah yang akan mudah gagalin itu. Ya. Nah, kalaupun misalnya emang nggak ada PNS yang kemudian punya usaha, ya, saya punya teman dia PNS, tapi dia juga punya toko, punya punya fotokopian besar, dia punya macam-macam, ada juga kok, ya, kebayang? Nah, jadi sesuatu itu coba lihat lebih luas lagi, gitu kan?
Nah, kalaupun misalnya dijodoh-jodohin sama PNS, kalau nggak jodoh ya nggak akan jodoh juga. Kalau jodohnya pengusaha, ya jadi pengusaha. Ya. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, nanti bisa ini Mbak Wiwi ya. Mbak Wiwi bisa ini ikut training yang 99 detik jadi pengusaha gitu kan. Kenapa? Ya kan bukan nggak bersyukur, suami saya PNS tapi masih kalah jauh uang belanjanya dari teman-teman yang suaminya usaha ternak ayam. Ya pertanyaannya, ya yang ternak ayam bisa nggak jadi PNS? Nggak bisa. Yang PNS bisa nggak beternak ayam? Bisa. Ya, masalahnya kenapa nggak ternak ayam aja? Sesimpel itu, ya kan? Ya bersyukur kan, lihat dari sisi yang berbeda. Ya kan, itu mau kayak gimana pun tuh temannya Mbak yang ternak ayam, ya coba suruh dia jadi PNS, nggak bisa. Mbak Wiwi besok juga bisa jadi pengusaha ternak ayam, ya kan? Kira-kira gambarnya kayak gitu. Jadi harus legowo dulu. Makanya doa yang pertama kali saya sebutkan tadi di awal apa? Robbi Firly, Robbi Firly. Apa doanya tadi? Ya Allah, lapangkan dadaku. Robbi Sohli Sodri. Ya kan? Jadi yang pertama kali, kebayang nggak ya? Setiap kali saya ngomong, pertama kali yang saya doain Robbi Sohli Sodri, wa yasiri amri, walul datan milisani, yafkau kauli. Robbi Sohli Sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi dadanya dulu yang lapang. Lapangkan dadaku, Robbi Sohli Sodri, wa yasiri amri. Ya kan? Permudah urusanku. Walul datan milisani, ya bimbing lisanku, yafkau kauli. Ya, agar mereka mengerti apa yang aku katakan. Nah, kira-kira gambar kayak gitu. Jadi, mau saya ngomong kayak gimana pun, kalau Allah nggak buka hati Bapak Ibu, ya, yang mukalibal kulub, yang maha membolak-balik hati, ya nggak akan juga bisa dapat hidayahnya, gitu kan? Gitu ya? Oke, terakhir, Dan. Oke, baik. Terakhir ada pertanyaan, saya gabungkan. Pertanyaannya kayak gini, ada yang mau keluar dari kerjaannya karena merasa monoton dari kerjaan, tapi ya takut juga kalau ninggalin pekerjaan tersebut. Nah, ini lanjutnya mungkin sama juga, ada pertanyaan yang di bawahnya. Sudah melakukan semua yang tadi dijelaskan oleh Pak Jafrial, tapi hati masih selalu terluka atas semua perlakuan orang lain terhadap dirinya. Jadi masih merasa sedih dan lain-lain. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya, jadi tuh kadang kita tuh sudah merasa melakukan. Ya, banyak ya, jadi gini. Ada pengamen nyanyi, dia sudah melakukan nyanyi, ya, tapi bandingin sama mungkin ya siapa misalnya Lyodra atau yang lagi barusan viral, siapa Putri yang menang yang dapat Golden Buzzer American Got Talent, ya Putri juga nyanyi, ada yang nyanyi, kadang kita ngerasa kita sudah ngelakuin, ya kenapa? Karena kita seringkali ada di just do it, lakukan saja. Padahal yang harus dilakukan adalah just done it. Lakukannya tuh sampai selesai. Nah, seringkali kita tuh tidak melakukannya secara sempurna. Ya, saya sudah sholat kok. Ya, yakin sudah khusyuk. Ya kan? Nah, kenapa ada orang ya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar? Ya kan? Tapi kenapa sudah sholat tetap melakukan itu? Ya karena sholatnya nggak khusyuk dan nggak pernah belajar gimana caranya sholat khusyuk. Ya, nah kalau tadi bilang saya sudah melakukan semua yang Pak Ijab lakukan, yakin sudah lakukan. Kalaupun sudah lakukan, ya kualitas melakukannya seperti apa? Itu pertama. Ya. Terus yang kedua, ya kita harus sadari bahwa dunia ini panggung sandiwara. Semuanya itu tidak ada yang bisa menyakiti kita, tidak ada yang bisa buat kita bahagia. Ya, contoh sederhana gini. Misalnya tadi yang nanya siapa? Misalnya ya, anggap punten banget ya karena saya ngelihatnya Mbak Wiwi gitu kan. Boleh dihidupin mic-nya Mbak Wiwi biar. Nah, Mbak Wiwi, kalau misalnya Mbak Wiwi ya. Ya. Mbak Wiwi lagi jalan nih. Mbak Wiwi tinggal di mana? Daerah apa? Kota mana Medan. maksud? Kota Medan. Misalnya ya kan Mbak Wiwi lagi jalan di Kota Medan di mall di salah satu mallnya, terus ada yang manggil misalnya manggilnya Yanti, Mbak Wiwi noleh nggak? Enggak. Kalaupun noleh karena suaranya besar, siapa sih gitu kan? Terus dia bilang
Yanti sombong, ya dasar Yanti sombong, ya Mbak Wiwi marah nggak dibilang Yanti sombong? Kalau dia melihat saya jelasin kalau saya bukan Yanti gitu kali marah. Ya nggak marah kan? Ya karena bukan Yanti, ya kan? Dan Mbak juga nggak sombong, ya kan? Nah anehnya banyak orang yang ketika teriakin, woi anjing, woi babi, marah, bisa bunuh. Lah, kenapa dia marah? Dipanggil Yanti nggak marah, dipanggil anjing marah. Ya, nggak marah dipanggil Yanti gara-gara apa? Karena dia bukan Yanti. Ya, tapi kenapa dipanggil anjing marah? Nah sama, nggak ada yang bisa nyakitin kita kecuali kita mengizinkan. Nah kita ini ngerasa disakiti karena kita merasa korban. Padahal kita nih yang punya wewenang. Ya, coba deh buka di YouTube. Ya, ada dua kejadian, dua-duanya di Amerika. Pertama ada seorang imam di Amerika, anaknya nganter pizza ke daerah Bronx, dirampok, meninggal. Satu lagi yang itu udah lama, udah 10 tahun yang lalu. Ini baru-baru ini, tahun ini, ya ada seorang ibu, ya Muslim juga, anaknya dibunuh juga, dan dua-duanya maafin dan bilang, ya kan, itu sudah takdirnya, dan saya memaafkan kamu. Kebayang? Nah, jadi kita nggak bisa ngubah arah angin. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah layar kita. Ya, kita nggak bisa atur apa yang orang katakan. Yang kita bisa lakukan bagaimana respon kita. Masya Allah. Ya kan? Nah, kira-kira gambarnya tuh kayak gitu. Jadi kenapa saya sudah ngelakuin itu semua, hidup saya nggak berubah? Ya, ngelakuinnya sudah yang terbaik atau belum? Sekarang gini, ya saya minta teman-teman, kan kemarin kita Ramadan ya. Di Ramadan itu salah satu ayat yang paling sering kita baca apa? Al-Baqarah 183. Ya, apa ayatnya, Mbak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih ciri-cirinya orang beriman? Coba buka surat Al-Mu'minun. Yuk, coba buka surat Al-Mu'minun. Coba buka Al-Qur'annya atau di handphone atau di mana ya yang ada artinya. Boleh? Atau ketik deh kalau yang tahu, copy paste di sini arti surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4 lah. Ketik. Atau Pak Denny boleh bisa bantu juga. Al-Mu'minun. Jika menjauh untuk menghindari perselisihan bagaimana Pak? Bagus. Ya, itu ada dalilnya dan memang itu yang harus kita lakukan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lanjut Pak. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Terus yang ketiga apa? Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, jadi ciri orang beriman yang pertama itu sholatnya khusyuk, ya. Dan ciri orang yang beriman kedua itu adalah orang yang produktif. Dari mana itu? Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Berarti perbuatannya itu berguna. Berarti dia produktif. Kalau kita nggak produktif, kalau kita goleran itu apa ya? Tidur-tiduran, ya kan? Apa kalau bahasa anak muda sekarang? Tidur-tiduran itu apa? Mager, gitu ya? Rebahan, ya kan? Berarti kita nggak beriman. Karena orang-orang yang beriman adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Terus yang keempat, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ya, orang yang beriman tuh orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat itu yang zakat itu ada hisab, bukan hisab apa? Ada batasnya, ya. Ya ada batas minimalnya. Apa namanya? Ada nasab, ya kan? Nah, artinya apa? Untuk bisa menunaikan zakat kita harus kaya. Jadi kalau kita pengen dikatakan beriman, harus khusyuk, harus produktif, harus kaya, biar bisa menunaikan zakat. Ngerti maksudnya? Nah, kira-kira gambar itu kayak gitu. Karena banyak yang, kamu harus jadi orang beriman, tapi nggak tahu definisi beriman itu apa, ciri-cirinya beriman itu apa. Ini, ya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, gitu ya.
Nah, sip. Sudah kejawab belum pertanyaan ketiga tadi? Saya lupa dan insya Allah sudah. Yang itunya yang belum. Jadi saya harus keluar kerja atau jangan? Oh iya. Jadi keluar kerja atau nggak keluar kerja itu bukan masalah. Masalahnya niatnya apa? Nah, kita itu ya di bab niat ya, babnya itu harus babnya itu harus ikhlas. Ya, niat itu harus ikhlas. Definisi ikhlas itu apa? Definisi ikhlas itu adalah putih, bersih, suci, murni lillahi ta'ala. Nah, jadi coba istiqoroh, tanya dalam hati. Ya Allah, tunjukkan hati saya, apakah saya harus berhenti kerja atau enggak? Ya. Nah, kalau katanya berhenti, ya berhenti. Ya, dapat rezekinya dari mana? Sebenarnya kalau Allah pengen nyuruh Mbak atau Masnya berhenti, Allah bisa buat Mbak atau Masnya berhenti dengan cara apapun. Ya, mau perusahaannya bangkrut, mau ada masalah, mau dipecat, ya kan, mau sakit, ya kan, bisa kan? Ya, dengan cara apapun, ya. Nah, artinya apa? Jangan pernah takut. Jadi di Al-Qur'an itu bilang, orang-orang wali-wali Allah itu tidak sedih dan tidak takut. Wali-wali Allah itu tidak sedih dan tidak takut. Ya, cari aja di Google. Tulis aja wali-wali Allah tidak sedih dan tidak takut. Ini saya yang ajarin teman-teman untuk bisa memanfaatkan teknologi. Ketik di Google-nya teman-teman, wali-wali Allah tidak sedih dan tidak takut. Itu Al-Qur'an surat berapa? Ketik. Al-Qur'an surat berapa? Dan apa arti lengkapnya? Wali-wali Allah itu tidak sedih dan tidak pula takut. Nanti saya jelasin maksudnya apa. Al-Quran surat berapa itu? Biasanya kalau nyari, ingat yang lama. Kalau disuapin, ya besok, apa yang kata Pak Ijab itu? Nah, Yunus ayat 62, ingatlah wali-wali Allah itu tidak rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, takut itu bicaranya apa? Takut itu bicaranya masa depan. Sedih itu bicaranya apa? Bicaranya masa lalu. Ya, itu ada di Al-Quran. Ya, wali-wali Allah itu nggak takut dan pula nggak sedih hati. Jadi nggak usah mikirin masa lalu dan nggak usah takut masa depan. Ngapain? Besok mau makan apa? Malam ini aja kita masih hidup aja itu lillahi ta'ala, terserah Allah. Ngapain kita takut? Kebayang? Nah, kadang kata guru saya, ya, kita itu nggak mau melepaskan sesuatu. Padahal Allah tuh udah siapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita pegang. Kalau kita mau ngelepasin sesuatu yang kita pegang saat ini. Gitu. Kalau memang hati kita sudah nggak nyaman, sudah ngerasa bahwa apa yang kita lakukan saat ini membuat kita jauh dari Allah, gitu ya. Ya intinya tuh kompasnya ya itu adalah hati. Kalau hati udah nggak nyaman, ya udah istiqoroh lakukan. Ya. Gitu aja untuk sesi pertama ini ya teman-teman. Nanti saya masih kalau teman-teman nggak ada kerjaan, saya masih pengen jelasin ke teman-teman tentang konsep miracle ways ini seperti apa. Mungkin butuh waktu sekitar 10 menit ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Denny. Silakan Pak Denny. Baik. Alhamdulillah, barusan kita sudah sama-sama melaksanakan tanya jawab bareng Pak Jafrial mengenai materi yang tadi sudah disampaikan, 7 cara self healing untuk sembuhkan luka batin. Semoga teman-teman yang tadi menjawab terjawab semua, yang bertanya terjawab semua. Setelah ini kita akan masuk ke sesi 2, menjelaskan mengenai konsep miracle ways, dan tentunya ada hal yang menarik buat teman-teman. Nah, jadi sesi 2 ini dipantengin lagi. Nanti kita boleh sama-sama diskusi lagi juga sih di akhir seperti itu. Oke, mungkin ada slide yang mau ditampilkan dari Oke, baik kalau gitu. Kita akan sama-sama langsung simak, yaitu mengenai konsep miracle ways dengan WhatsApp affiliate. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan komisi dan selanjutnya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman, ini kita masuk ke sesi 2 ya. Biasanya sesi 2 ini dibawakan oleh partner saya, Pak Andika, karena malam ini beliau ada halangan.
Jadi saya akan menggantikan dia untuk ngejelasin tentang konsep Miracle Wish dan WhatsApp Affiliate. Jadi tadi saya bilang Mbak Wiwi dapat link dari temennya yang dia nggak kenal. Ya, terus Mbak Wiwi alhamdulillah dapat rezeki untuk bisa gabung dengan kita malam ini. Nah, saya pengen izin ngejelasin ke teman-teman share screen dan oke. Ini saya pengen liatin ke teman-teman satu hal ini ya. Kelihatan? Kebaca, Den? Belum. Sudah lagi loading. Nah, sekarang sudah, Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita ngebangun komunitas Miracle Wish ini dengan engine namanya WhatsApp Affiliate, ya. Nah, jadi WhatsApp Affiliate ini apa? Ya, jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya kita tuh udah terbiasa mengafiliasikan, merekomendasikan sesuatu. Contoh, kalau misalnya ada teman saya datang ke Bandung, dia nanya, Jap, saya mau makan masakan Sunda, enaknya di mana? Oh, di Ampera, mau makan Ampera. Ya, atau rumah makan, apa, ya kan, saya rekomendasiin gitu kan. Kalau mau nginep, oh di Hotel Hilton misalnya, kayak gitu. Pertanyaannya, ketika saya ngerekomendasiin rumah makan Ampera, terus teman saya sama keluarga besarnya makan di rumah makan Ampera, habis 2 juta, saya dapat sesuatu nggak dari rumah makan Ampera? Nggak dapat. Padahal kalau saya bilangnya rumah makan Ceaas, maka mereka akan datang ke rumah makan Ceaas, gitu ya. Artinya kan secara duniawinya ya Ampera itu dapat keuntungan karena saya ngerekomendasiin, dan teman saya karena dia nggak ngerti dan dia percaya sama saya, dia ikutin apa kata saya. Kira-kira gambarnya kayak gitu. Nah, itulah konsep yang namanya affiliate. Nah, di affiliate itu gitu ya, kita itu tinggal ngerekomendasiin. Nah, gimana caranya ngerekomendasiin? Nah, di WhatsApp affiliate ini kita merekomendasinya dengan ngirimin informasi berupa link lewat WhatsApp doang gitu ya. Nah, jadi kita share prospek daftar. Kemudian nanti prospek dapat link Zoom seperti yang teman-teman dapatkan saat ini. Nah, link Zoom itu ya itu berisi link afiliasi dan ajakan promosi. Ya namanya ajakan boleh aja kan, mau di kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan setelah teman-teman daftar, teman-teman nanti dapat copywritingnya. Teman-teman bisa share ke orang. Nah, ada 2 acara ya. Pertama ada acara gratisan, ada acara yang khusus gitu ya. Acara umum gratis, ada acara khusus. Nah, acara umum ini boleh untuk siapa aja. Teman-teman sebarin linknya, siapapun yang daftar itu teman-teman dapat 1.000. Nah, untuk acara hari ini itu yang paling banyak ngerekomendasi itu ada 300 sekian ya, hampir 400 orang yang datang ke acara ini ya, itu karena rekomendasi dari 1 orang ya, dan 1 orang itu mendapatkan 300.000 dari 1 acara. Nah, nanti hari Minggu kita ada acara lagi ya Bang En, teman-teman share ke banyak orang ya kan. Nah, kalau teman-teman berhasil ada 200, 300, 500 orang, maka teman-teman dapat 500.000. Cuman nge-share link aja ya, dan yang bicara nanti itu Bang En, guru saya ya. Insya Allah teman-teman akan dapat judulnya Scale Up Rezeki ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa yang pengen resign tadi gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa teman-teman bisa ikutin acaranya gitu ya. Nah, sebentar ini gimana ini ya? Oke. Berarti Allah nyuruh saya minum dulu. Izin minum ya. Oke. Nah, seperti apa sih konsepnya affiliate itu? Nih ada video dari Bang Deddy Corbuzier ya. Teman-teman bisa nonton dulu. Cuman 1 menitan. Video kali ini, gue minta lu untuk tidak skip sama sekali dan lu dengerin kata-kata gue sampai ending videonya. Saya akan mengajarkan Anda caranya jadi kaya secepatnya.
Dan sebenarnya ada cara yang mudah dan lebih pintar untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi bayangkan, Anda bukan artis, tapi Anda bisa mendapatkan keuangan atau keuntungan seperti artis-artis endorse dengan cara yang smart. And this is how. Program afiliasi, atau kita sebut dengan affiliate program. Program afiliasi ini adalah strategi marketing yang memungkinkan kita dapat komisi atas barang yang kita jual dengan cara mempromokan barang tersebut. Jadi barangnya bisa apa aja. Kalau lu misalnya suka baju tertentu, lu bilang ke temen lu, ini baju bagus loh, lu dapat komisi dari baju tersebut. Gak pakai modal sama sekali. Lu gak perlu stok barang, lu gak perlu punya marketing, orang yang ngerjain komputer dan sebagainya, akuntan dan sebagainya. Enak banget kan? Dan itu sekarang udah ada di Indonesia, tapi belum banyak yang tahu. Udah ada di Indonesia. Dan ini udah jalan. Di Cina udah mulai dari dulu. Percaya apa enggak ya? Ini ada cerita satu sukses di Cina, namanya adalah Catherine Guan. Nih fotonya Catherine Guan. Ini orang biasa loh, bukan artis. Orang biasa, ibu rumah tangga, punya anak satu. Jadi dia nggak bisa kerja apa-apa, dia nggak bisa kemana-mana. Kerjanya cuma di rumah aja. Tapi pendapatannya dengan melakukan program afiliasi itu 1,4 miliar per bulan. Itu minimal. Ibu rumah tangga itu di Cina udah jalan dengan sukses. Dan ini adalah a future business. Terbukti di Amerika pun sudah jalan. Karena di Amerika itu kalau Anda lihat YouTuber itu suka bikin affiliate barang yang dia pakai ke Amazon contohnya seperti itu. Nggak ada alasan lagi lu miskin nanti. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya tambahan penghasilan, ya, teman-teman tinggal tinggal sebarkan linknya aja. Nah, kita itu punya 2 keanggotaan, ya. Ada yang ada yang ini contoh pesannya ya, saya lihatin ya. Nah, jadi ketika teman-teman gabung kan, teman-teman dapat ini kode OTP, selamat, ini akses joinnya gitu ya, bla bla bla. Nah, ini yang di-share ya, ini bukan kebetulan di-share, orang gabung. Nah, kita punya 2 keanggotaan. Pertama, keanggotaan yang gratisan. Ya, teman-teman bisa share yang acara hari Minggu, teman-teman dapat 500, ya 500. Pertanyaannya, nanti kalau teman-teman lihat di dashboard itu, kita punya beberapa produk. Kita punya kita punya produk training ya. Kita punya nanti tanggal 17-18 kita ada acara Miracle Ways di Bandung gitu ya. 2 hari ya, itu harganya 3,5 juta ya, teman-teman di hotel terbaik gitu ya. Kalau dari yang kita tawarkan itu ada yang mau ikut training, teman-teman dapat fee-nya. Ya, kita bisa beli speaker murotal ya, bareng Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Nah, itu kita dapat juga. Nah, hanya saja untuk dapetin keuntungan atau fee affiliate itu, teman-teman harus gabung di di grup premium ya. Nah, grup premium itu dapatnya apa aja? Teman-teman bisa dapat banyak sekali e-book, dan teman-teman dapat training khusus. Kita sebutnya training 3 EM Club. Ya, jadi setiap hari Rabu sama hari Sabtu jam 3 dini hari kita punya training setengah jam untuk premium member. Jadi cuman bayar 250.000, itu nanti teman-teman bisa ikut itu gratis ya. Materinya macam-macam, dan teman-teman bisa masarin banyak produk-produknya. Dengan cara apa? Nggak perlu buat konten joget-joget, nge-review, nggak perlu. Cuman butuhnya nge-share link lewat WhatsApp ya. Nah, ini tampilan dashboardnya ya kan, komisi gitu ya. Sumber leads-nya dari mana? Bisa dari grup WhatsApp, sosial media, Inner Circle, Scrap dan Blast gitu ya, grup Facebook, bisa kayak gitu. Ini contohnya gitu ya. Dapat 75 leads ya, berarti dalam 1 kali acara ya, Rehan Dava itu dapat 75.000 ya kan. Nah, yang acara saya tadi yang the best-nya itu dapat 300 sekian ribu gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya kayak gitu. Nah, detail lengkapnya nanti dijelasin, linknya dan sebagainya dijelasin oleh Pak Denny ya. Mungkin itu sekilas dari saya. Intinya ini adalah cara kami untuk teman-teman ibu-ibu yang mau dapat tambahan penghasilan ya. Nyebarin link aja. Setiap minggu kita ada training. Kalau Anda bisa ngajakin 200 orang,
setiap trainingnya, kadang seminggu ada 2, ada 1, rata-rata kalau misalnya rata-rata 1 aja ada 4-5, teman-teman bisa dapat 200.000, teman-teman bisa dapat tambahan 1 juta cuma nyebar link. Belum lagi di antara yang ikutan itu kemudian gabung jadi member premium, 1 orang yang teman-teman gabung itu 250.000, tapi kalau teman-teman ngajakin temennya lagi gabung jadi member premium, teman-teman dapat 100.000. Jadi teman-teman gabung 100.000 itu dapat banyak sekali ebook dan sebagainya, nanti detailnya dijelasin sama Pak Andika. Insya Allah nggak rugi, dan nanti diajarin step by stepnya untuk juga dapat duit dari sisi affiliate. Ya, mungkin itu dari saya. Makasih. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Denny. Ya, silakan Pak Denny. Oke, baik, terima kasih Coach Safrial penjelasannya dan sisi 2-nya mengenai WhatsApp affiliate dan juga mengenai yang tadi sudah dijelaskan mengenai komisinya dan sebagainya. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk yang nanti pun ada acaranya, ada kegiatannya khusus untuk yang sudah bergabung, apalagi di malam hari ini langsung, nanti bisa ikutan langsung acaranya, saya kirimkan. Nah, jadi yang belum mendaftar atau mau mendaftar segera untuk bisa ikutan di event-event selanjutnya, apalagi event khusus, itu saya kirimkan linknya sebentar. Silakan untuk klik link yang sudah dikirimkan di chat, silakan langsung melakukan daftar dan sebagainya. Jadi nanti bisa ikutan langsung juga kegiatan WhatsApp funnel building di nanti malam, nanti pagi lebih tepatnya. Oke, saya sambil cek juga siapa yang sudah melakukan pemesanan. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terus berapa banyakkah yang sudah belajar bareng Coach Safrial? Silakan boleh chat juga mungkin. Dua kata-katanya untuk beliau. Terima kasih banyak untuk ilmu yang diberikan. Semoga jadi amal jariah untuk Coach Safrial dan keluarga. Semoga jadi keberkahan juga yang terus berlimpah buat Coach Safrial dan keluarga. Semoga amalnya juga. Yang masih mau nanya boleh, Den? Oh, ya, saya izin nggak itu video sambil daftar juga. Yang mau nanya saya bisa jawab, insya Allah. Nah, oke. Nah, terkait yang tadi 7 hal self healing, tadi sudah ada tanya jawab. Sekarang mengenai sesi 2 mengenai WhatsApp affiliate dan konsep Miracle Ways. Boleh juga kalau ada yang bertanyakan, boleh di chat. Saya sambil cek juga Bapak Ibu yang sudah daftar lebih tepatnya. Oke, saya akan baca di sini. Oke, ini sudah ada Kak Aufa, ada Kak Raina. Oke, terus lagi silakan. Ya, masih bisa. Kalau misalnya ada yang belum bergabung, belum daftar, boleh klik link yang tadi dikirim untuk bisa langsung berubah statusnya malam hari ini juga, dan memang bisa langsung ikutan ke kegiatan nanti. Oke, nah beberapa sudah ada yang memang daftar, nanti tinggal melakukan payment dan sebagainya. Nah, itu premium member gitu. Jadi nanti ada khusus bareng sama Ustadz EN, bareng Coach Safrial, ada webinar khususnya juga. Minggu 2 kali. Nah, salah satunya adalah nanti gimana caranya untuk kita WhatsApp building, membangun database WhatsApp funnel building bareng Coach Andika. Oke, masih ditunggu untuk pendaftaran premium membernya, silakan, dan mendapatkan komisi hingga 20% lebih. Apakah saya bisa minta nomor rekeningnya langsung? Bisa. Oh, ini ya. Caranya maaf saya langsung jawab di itu ya. Jadi caranya itu perlu diisi dulu atau klik link yang ada yang tadi dikirim. Nanti pembayarannya bisa melalui rekening manual pun bisa. Jadi nggak perlu e-payment juga. Silahkan, bisa kok. Gitu. Nanti langsung terhubung ke WhatsApp admin. Langsung ada pesan otomatis lebih tepatnya. Dan nomor rekening.
member claim ini ada masa berlakunya ya. Untuk saat ini tidak ada informasi atau tidak ada yang membatasi untuk misalnya 1 tahun kah atau sebagainya, belum. Jadi enggak. Jadi ini masih itu saja jadi member premium begitu. Jadi belum ada. Oke, ada lagi kah? Ya. Jadi kalau misalnya kakak-kakak semuanya klik link ini, jadi nanti paymentnya langsung dapat, ini meeting group. Nanti langsung dapat pesan otomatis berisi nomor rekening, informasi, konfirmasi dan sebagainya ada di sana semua. Kayak gitu. Oke, saya sambil cek lagi juga webnya. Oke, ini perlu di-refresh. Oke, baik. Nah, Kak Andriani Karsi sudah melakukan pendaftaran. Nah, tentunya langsung dapat pesan tuh. Ada nomor rekeningnya, mau bayar via manual boleh, konfirmasi di WhatsApp itu juga, di WhatsApp admin tersebut, atau mau melakukan melalui e-payment. Kalau e-payment itu nggak perlu daftar, nggak perlu konfirmasi lagi. Sudah otomatis nanti berubah. Gitu kan, setelah melakukan transfer, langsung berubah. Begitu. Nah, kalau misalkan Andriani mau ikutan sekalian kelas yang nanti malam yang khusus member tuh, jam 3 subuh, sebelum dan setelah tahajud kita gitu kan, memang kita biasa jadwal untuk itu ada jam segitu juga. Nah, itu nanti bisa ikutan, nanti segera konfirmasi saja ke WhatsApp yang tentunya sudah terhubung dengan WhatsApp admin ya, dan Andriani gitu. Silakan nanti dibantu juga oleh tim Ricky. Oke, ini ada lagi, silakan. Baik, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Andriani. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dirasa sudah cukup kah? Baik, kalau gitu. Semoga dengan platform WhatsApp Affiliate ini menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang, keberkahan yang berlimpah untuk banyak-banyaknya orang. Tentunya untuk Bapak Ibu semua yang jadi jalan kebaikan pun akhirnya jadi berbalik juga nih kebaikan yang berlipat juga untuk setiap orang yang ada di sini dan keluarga yang masih disehatkan juga semua. Nah, selanjutnya akan ada lagi juga kegiatan-kegiatan yang insya Allah lebih positif lagi, tentunya lebih lebih penting dan lebih penting lagi kalau memang kita amalkan. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi kegiatan yang terdekat adalah di hari Minggu bareng Ustaz ya. Nah, nanti ketemu lagi mungkin di leaderboard. Nah, siapa tuh nanti yang paling atas, 10 terbesarnya siapa yang berhasil untuk mengundang lebih banyak orang lagi gitu ya. Nah, nanti bisa dicek terus. Nah, jangan kemana-mana, tetap ada di grup juga di channel Miracle Ways. Dan yang belum bergabung, kita klik link di yang tadi sudah dikirim. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh chat langsung ke admin juga. Tentunya untuk dapat link room, dapat link roomnya dari admin kan, ada WhatsApp-nya kan, itu boleh dibalas juga. Itu beneran orang, bukan robot kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Denny Mulyadi dari Miracle Ways. Terima kasih banyak semuanya. Maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang tidak sesuai dan sebagainya. Ini sudah jam 9:30 malam. Terima kasih banyak. Semoga semuanya dimudahkan oleh Tuhan. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.